kadang ini dengan aku senyum ini sebenarnya aku nutupin bahwa aku deg-degan banget nih ngobrol sama akang teteh di sini gitu. Tapi dengan cara senyum dan juga smiling voice itu sebenarnya merupakan salah satu trik untuk kita mengatasi belibet dan juga nervous gitu. Karena kalau berbicara public speaking tanpa gestur, tanpa ekspresi ya kayaknya kurang bisa meyakinkan gitu ya, kayak gitu. Kita bisa memilih kita mau terus-terusan ada di zona nyaman atau kita mau keluar dari zona nyaman, kita mau ngambil tantangan, kita mau ngambil peluang, dan itu kita yang memilih, cuman kita yang tahu gitu kan. 60% of teenagers feel uncertain about their life purpose. 45% of young adults experience a drop in motivation. 70% of college students struggle to build personal branding. 50% of youth need a mentor for personal development. We've heard these voices, but from these concerns, we decided to act. To help you overcome the challenges within yourself, to be there as you grow with us. Welcome to our segment. Halo, selamat datang di podcast Tetap Berjalan, di mana ini merupakan media platform yang akan bantu kamu yang sedang kesulitan mencari jati diri melalui self-development. Media ini tuh hadir karena banyak sekali fenomena-fenomena anak muda yang sulit banget nentuin arahnya mau kemana. Kadang kepastian kedepannya tuh mau gimana itu sulit banget. Nah, podcast ini hadir untuk bantu kamu tuh yang lagi merasakan hal itu. Di episode ke-8 kali ini, aku dan teman-teman di sini akan membawakan tema yang kita sebut pentingnya public speaking. Kenapa aku bilang penting? Karena banyak sekali orang-orang yang mengira kalau public speaking itu nggak penting-penting amat, public speaking buat orang-orang tertentu saja. Tapi dengan kita nonton podcast ini, semoga bisa meluas ya pandangannya, karena ternyata public speaking itu penting loh untuk kita, untuk semuanya gitu. Nah, lagi-lagi aku nggak sendiri, setiap podcast aku nggak akan sendirian, karena sendirian sepi banget gitu ya. Nah, kali ini aku ditemenin sama Kak Nurul Intan. Halo Kak Nurul Intan. Halo. Dan di sini juga aku ditemenin sama Wagi juga. Halo Wagi. Tenang ya, bukan narasumber di sini. Ini nemenin Edgina di sini ya. Baru nih kan momennya itu baru banget tahun baruan kemarin. Kak Intan kemana nih tahun baruan? Tahun baruan aku kayaknya di rumah aja ya. Di rumah aja. Di rumah aja menikmati liburan gitu di rumah aja. Kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman kepoin Kak Nurul Intan gitu ya, nanti kita akan kenalan lebih dalam lagi. Kak Nurul Intan tuh sering banget public speaking gitu nih. Nah kalau misalnya aku kepo nih Kak, kalau public speaking itu untuk orang-orang tertentu kayak yang kerja di dunia entertain kah, terus orang-orang yang politik kah, atau semuanya tuh harus nih punya si passion public speaking itu? Oke, ini langsung jawab aja nih ya. Aduh, jujur deg-degan juga ya jadinya ya. Oke, sebenarnya kalau public speaking terus komunikasi gitu ya, itu merupakan soft skill yang sebenarnya semua orang tuh bisa loh untuk belajar dan berlatih. Karena yang namanya komunikasi itu bukan pelajaran formal, tapi soft skill yang bisa dilatih gitu jika memang mau gitu. Dan untuk melatih public speaking itu tidak hanya seorang politisi gitu, atau tidak hanya seorang aktor, tapi semua orang pun bisa belajar itu, karena penting loh gitu untuk kita punya skill public speaking, apalagi di dunia kerja. Sekarang nggak cuman seseorang yang jadi host atau MC ataupun profesi lainnya, tapi justru semua profesi dan seluruh aspek yang menurut aku tuh penting dan perlu yang namanya basic skill komunikasi. Dan tentunya bicara publik atau public speaking itu juga jadi modal yang utama untuk kita bisa ngembangin karir kita gitu, kayak gitu sih. Tapi kalau awal-awal public speaking itu teteh langsung bisa, nih aku bisa nih public speaking, atau gimana ya, ada kecemasan tersendiri kan? Ini sebenarnya aku juga lagi deg-degan loh ini ngobrol sama kakak-kakaknya, iya gitu. Tadi di jalan aku sambil latihan gitu, ngomong sendiri di jalan. Itu juga salah satu jadi cara latihan aku buat ngobrol sama kakak-kakak gitu. Pasti yang namanya permasalahan public speaking itu ada gitu ya. Mungkin kalau boleh sedikit cerita, kayak dulu aku tuh SMP, SMA
aku termasuk orang yang sangat-sangat ekstrovert dan seneng banget buat ngobrol, buat ketemu orang, buat kalau ada kesempatan presentasi, aku pasti selalu ngacung, selalu pengen tampil gitu. Tapi bedanya dulu sama sekarang, kalau dulu aku belum tahu nih teknik-teknik atau bagaimana cara kita public speaking yang baik dan penyampaian pesan ini dapat sama audiens gitu. Jadi kadang masih suka belibet, masih suka asal sekedar ngomong gitu kan. Tapi karena dari situ aku tahu potensi aku, passion aku, akhirnya masuklah jurusan komunikasi gitu. Nah dari jurusan Ilkom belajar banyak dan tahu teknik-tekniknya, cara-caranya, dan ternyata public speaking itu ada ilmunya loh gitu. Nggak semua mungkin kita sering denger ya kalau kata orang-orang kayak ngomong doang gitu, apa sih komunikasi mah tinggal ngomong. Wah ternyata enggak teh gitu, aku belajar banyak sekali gitu ilmu-ilmu dari situ gitu. Ternyata soft skill, untuk melatih soft skill itu sangat-sangat penting gitu. Dan mungkin awal-awal sama ya kayak demam panggung gitu, nervous, belibet sih yang biasanya tuh aku sering masih ada gitu. Cuman ya latihan sih kuncinya gitu. Latihan, prosesnya memang panjang gitu, tapi ya dinikmati aja sih karena nggak ada yang instan kan gitu. Jadi tantangan terbesar yang dilalui oleh Kak Intan tuh latihan terus. Betul, latihan. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya dari teman-teman sendiri kan kadang nggak ada ruang untuk melatih itu. Nah kalau dari Kak Intan sendiri, solusi untuk latihan itu sebenarnya kan nggak harus di ruang yang khusus gitu kan ya. Nah itu gimana sih Kak? Yang pertama, ketika aku tahu potensi aku sendiri gitu, aku coba ikut organisasi atau komunitas. Menurut aku itu adalah jalan yang paling efektif dan efisien, yang tidak mengeluarkan uang tapi kita banyak koneksi, banyak relasi, kita bisa dapat kesempatan untuk berbincang sama orang. Dan ini juga salah satu wadah yang baik ya gitu untuk bisa kita berlatih komunikasi gitu, berlatih public speaking. Jadi yang pertama menurut aku, temukan organisasi atau wadah tempat untuk kamu bisa ngembangin diri. Yang kedua, latihan. Aku seneng kalau latihan misalnya di depan kaca atau sambil di jalan gitu, atau misalnya ngobrol gitu, itu juga salah satu latihan. Dan mungkin kalau sekarang bisa dibantu sama les juga gitu ya. Dulu aku dapat beasiswa waktu di organisasi Medin Jajaka itu untuk les public speaking school gitu. Jadi itu juga salah satu hal yang bisa ngebantu aku kayak gitu. Oh gitu. Gue pengen nimbrung nih ya. Iya. Tadi kan ngebahas tentang belibetnya nih. Itu jadi satu tantangan lah gitu yang emang diri aku alamin gitu ketika yang nyoba yang namanya public speaking. Karena kan banyak ya jenis-jenis public speaking, dan tadi pun disinggung nggak cuma politisi, nggak cuma apapun gitu, itu semuanya ngandelin public speaking. Tapi entah kenapa gitu, si belibet inilah yang selalu jadi rintangan yang paling, entah kenapa struggle banget gitu bagi aku sendiri untuk ngatasin itu. Mungkin Teteh punya kayak terapi kah atau sesuatu yang kayaknya bisa nih buat diajarin gitu ke orang banyak gitu. Ada, tentunya pakai teknik smiling voice menurut aku, dan cara mata kita berbicara. Kadang ini dengan aku senyum ini sebenarnya aku nutupin bahwa aku deg-degan banget nih ngobrol sama Akang Teteh di sini gitu. Tapi dengan cara senyum dan juga smiling voice itu sebenarnya merupakan salah satu trik untuk kita mengatasi belibet dan juga nervous gitu. Karena beda Kang ketika kita berbicara tanpa menggunakan smiling voice. Misalnya kayak gini. Halo semua sahabat yang ada di rumah yang sedang menonton podcast saat ini. Tapi kalau kita pakai smiling voice, halo semua sobat yang ada di rumah yang sedang mendengarkan dan juga menonton podcast ini, dari intonasi yang sudah berbeda. Terus juga kita jadi lebih relax gitu kan ketika kita menggunakan senyuman dalam public speaking gitu. Terus kalau misalnya belibet juga itu permasalahan, kayaknya kita kurang persiapan kan. Jadi kayak materi harus udah oke nih, udah matang persiapan materi. Sebelum aku kesini, aku pasti baca-baca dulu dong ya, baca-baca dulu. Di jalan juga sempat latihan ngomongnya, takut ada yang salah-salah gitu. Terus yang kedua juga itu dilatih gitu sih kan. Karena menurut aku public speaking itu atau berkomunikasi itu prosesnya panjang. Itu nggak bisa tuh kayak belajar setahun 2 tahun udah langsung lancar jago nge-host, enggak kok gitu. Najwa Shihab aja yang sekarang udah keren itu perjalanannya kan panjang banget ya, prosesnya panjang banget. Dan apalagi
aku gitu ya, kita gitu ya, yang benar-benar ngerintis, yang benar-benar belajar dari nol lagi gitu, kayak gitu sih. Jadi kalau pakai teknik smiling voice itu artikulasinya juga jelas. Artikulasi ya. dan intonasi sih, iya. Kerasa. Itu ke bawah gitu kan. Iya, bener. Audiensnya pun kayak kayaknya bener-bener ngebawain Jadi itu ramah enjoy juga banget. gitu, karena Iya. enjoy gitu. Tapi mungkin kalau teman-teman di rumah kayak kalau membahas public speaking itu kayak harus kegiatan yang disampaikan di ruang publik gitu ya, kayak lebih formal, tapi ternyata public speaking itu terpakai di kehidupan sehari-hari kita kan ya. Contohnya tuh gimana sih Teh, kayak kita tuh bisa membuka pandangan mereka kalau public speaking itu nggak di tempat formal aja loh, ini terpakai di kehidupan sehari-hari gitu. Oke, sebenarnya kalau public speaking atau berkomunikasi itu kan nggak cuman kita berpidato ya, misalnya presentasi, dengan kita ngobrol di hadapan banyak orang, di depan banyak khalayak, itu juga public speaking gitu. Itu juga salah satu hal yang memang sering banyak orang lupa atau nggak ngeh gitu ya, kayak gitu. Tapi ya hal-hal kecil ketika kita berkomunikasi, kita menyampaikan pesan, itu juga public speaking gitu. Ketika kita berbicara di depan di depan umum dan juga banyak khalayak kayak gitu. Jadi penting banget sih ya sebenarnya untuk Sangat-sangat menyatakan penting pendapat sih. juga kan ya. Menurut aku sangat penting gitu. Kalau misalnya nih, kan ada yang bilang kalau public speaking itu bukan tentang bicara doang, tapi mendengarkan. Nah, menurut Teteh itu kata-kata itu tuh kayak gimana sih pandangan Teteh sebenarnya? Mendengarkan itu juga salah satu basic skill ya, kayak soft skill, listening skill gitu. Kayak kita mendengarkan, banyak orang yang sering ngomong tapi susah ya buat ngedenger orang, ya gak sih? Betul. Iya. Ya gak sih? Iya, Kadang kita kayak- curhat-curhat, ada beberapa orang yang nggak bisa mendengarkan curhatannya gitu kan. Nah, menurut aku mendengarkan pun penting gitu. Gimana sih contohnya gitu? Misalnya kayak hal-hal kecil ketika orang sedang berbicara, sedang bercerita, jangan dipotong, didengarkan, atau bisa ditambahkan dengan parafrase atau kata-kata yang buat dia divalidasi secara emosional gitu kan. Dan ketika kita udah bisa mendengarkan dengan baik, pasti kita juga komunikasi yang terjalin juga baik ya, menurut aku kayak gitu sih. Jadi penting buat kita punya skill mendengarkan ya, soft skill sebenarnya, karena nggak semua orang bisa itu ya. Paling mahal ya. Iya Karena kan untuk ya. menciptakan komunikasi yang efektif itu mendengarkan. Iya. Betul gitu ya. sekali. memahami juga kan Memahami setelah juga. mendengarkan juga. Oke, nah, tentang memahami nih, kan ketika kita melakukan public speaking, terus juga ada yang namanya tadi ya cemas, rasa takut, tapi ternyata ada satu hal di mana rasa cemas ini akhirnya merubuhkan si percaya dirinya, dan percaya dirinya itu kan ketika rubuh akhirnya dihakimi oleh audiens gitu. Oke. Nah, menurut kakak gitu, untuk bisa mengatasi hal itu ketika audiens tuh kayak ngeh gitu, kita tuh kurang percaya diri nih gitu, dihakimi oleh audiens. Nah, pandangan Teteh gimana tuh? Itu pasti ada aja ya kan, Iya. kayak gitu ya. Apalagi kalau aku tuh sering juga tuh kayak gitu, misalnya nge-MC kayak halo selamat pagi bapak dan ibu, terus krik 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 gitu kan, itu juga jadi salah satu, aduh ini aku yang salah apa, oh berarti kayaknya kurang nyampe nih, ada yang kurang nih. Tapi ya santai aja gitu ya, kita jangan terdistraksi oleh hal tersebut gitu, karena kalau misalnya kitanya percaya diri, kita yakin sama kemampuan kita, pasti keluar kok, auranya juga keluar kok. Kan beda loh sama kita kalau udah kita punya basic, kita punya skill, tapi nggak punya kepercayaan diri yang penuh, itu menurut aku sih kurang gitu ya jadinya kayak gitu. Tapi dari kita udah bahas nih secara internalnya, kayak kita udah cara solusi saat kita cemas kayak gini gitunya. Nah, aku mau tahu nih Teh, kalau pandangan Teteh cara ini tuh tepat loh sasarannya saat kita menyampaikan public speaking ini, pesannya sampai loh sama audiens, itu gimana sih Teh caranya untuk memastikan itu? Oke. Caranya ketika kita memberikan pesan dan mereka melakukan tindakan itu kan ya, yang pertama dari kitanya dulu nih Teh gitu, apakah kita sudah persiapan materinya ini matang atau enggak gitu. Karena kalau kita melakukan public speaking, sebenarnya yang paling penting kan materi ya. Sekarang oke lah ngomongnya udah cas-cis pinter, tapi materinya nggak nyambung nih, nggak nyampe, kan juga
sama aja bohong gitu. Terus kita harus kenal juga nih audiens kita, apakah anak-anak atau ibu-ibu, bapak-bapak. Pasti kan cara menyampaikannya juga beda ya. Kalau anak-anak mungkin kita lebih cenderung happy atau fun atau pembawaannya lebih ceria. Atau kalau misalnya audiensnya pejabat atau bapak dan ibu, itu kan cenderung mungkin lebih formal. Terus juga intonasi nadanya yang tadinya selamat pagi adik-adik, ini jadi selamat pagi bapak dan ibu, gitu kan beda ya, gitu cara kita berbicara gitu. Jadi dilihat juga nih audiensnya, dikenali audiensnya kayak gitu. Oke, dari Wagi sendiri ada nggak sih penasaran gitu sama Teh Intan? Aku tuh Aduh. jujur sangat penasarannya itu kadang kita tuh harus sesuai dengan situasinya gitu loh kalau public speaking, dan Betul. adaptasinya itu kan harus cepet juga kan. Nah, itu tuh menjadi tantangan juga sih menurut aku karena aku harus menyesuaikan nih, Nah, kalau dari Tete sendiri susah atau lama asal ini cepet nih untuk beradaptasi atau gimana sih, ada tantangan tersendiri nggak sih untuk beradaptasi itu? Oke, beradaptasi sebenarnya sesuai lingkungannya dan sesuai job listnya nih Kak gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin public speaking, lihat dulu nih kalau misalnya kita dihadapkan sama situasi, di situ posisinya aku sebagai MC, di situ misalnya posisi aku sebagai narasumber, itu kan pasti tantangannya juga beda ya Kak, cara kita mengatasi permasalahannya juga beda. Mungkin kalau misalnya jadi MC kita harus tahu rundown acara seperti apa, dan akan selalu ada perubahan-perubahan secara dadakan. Gak 5 menit sebelum kita ngomong itu tiba-tiba dibisikin misalnya ganti kayak gitu. Tapi kalau jadi narasumber berarti kan permasalahannya kita harus bisa meyakinkan audiens untuk yakin sama kita kalau kita terverifikasi lah gitu ya, menjadi narasumber yang bisa dipercaya gitu. Itu tantangannya. Jadi sesuai job list dulu nih yang kita lakukan, karena kan public speaking luas Kak ya, luas bahasannya gitu. Tapi kalau public speaking itu kan biasanya nggak ngomong doang, ada gestur di dalam ngomongnya itu Gesturnya, kan. karena tadi aku pun merhatiin nih cara gesturnya itu kayak benar-benar meyakinkan. Iya. Masa sih? Benar meyakinin kalau apa yang dibawa tuh makin daging banget gitu. Nah, ya gitu ya. Jadi gimana sih pandangan Teteh gitu untuk ningkatin aspek-aspek nonverbal ini? Karena kan Oke. penting banget kan, karena aku pernah ngelihat satu video orang lagi dakwah sebenarnya. Cuman tangannya tuh nggak kekontrol, tiba-tiba ke bagian yang tidak seharusnya gitu. Nah, untuk Teteh sendiri untuk ngelatih nonverbal ini gimana? Sebenarnya aku nggak latihan sih ya, kalau nonton tiba-tiba aja gitu. Cuman kalau ada beberapa orang yang dia lebih percaya diri, misalnya kalau dia bawa mic atau misalnya kalau dia pegang pulpen gitu kan, itu sebenarnya ada gimana orangnya sih ya, gimana orangnya. Dan kalau aku sih lebih ke spontan aja sih Kak gitu kalau misalnya nonverbal sendiri gitu. Cuman kalau nonverbal dan selain gestur tubuh, yang paling penting juga ekspresi sih ya menurut aku. Iya sih. Karena itu juga bisa kita kontrol dan bisa kita latih gitu. Karena kalau berbicara public speaking tanpa gestur, tanpa ekspresi ya iya kayaknya kurang bisa meyakinkan gitu ya, kayak gitu. Tapi kalau public speaking ini efeknya tuh jangka panjang nggak sih Teh? Wah, panjang sekali Oh, dong. ada Betul. selain dikenal banyak orang juga, selain bisa menuntun si program berjalan dengan lancar, apa sih jangka panjang yang nih berpeluang banget sih kayak gitu? Sebenarnya berbicara itu kan bisa menggerakkan orang ya, ya gak sih? Kalau misalnya kita melakukan public speaking, komunikasi, kalau audiens itu sudah tergerak dengan apa yang kita sampaikan, menurut aku tuh goalsnya berhasil gitu ya di situ ya. Dan dari dulu sampai sekarang mungkin proses aku untuk belajar berkomunikasi public speaking itu sangat-sangat lama gitu ya. Sampai sekarang aku bisa pede lihat ada kamera, ngobrol sama Kang Tete, ini sangat lama gitu. Dan public speaking juga menurut aku sangat mempengaruhi nggak seluruh aspek ya menurut aku di hidup aku gitu. Aku bisa bekerja di pekerjaan aku yang sekarang itu lewat mungkin prestasi-prestasi aku yang di dalamnya tuh ada unsur public speakingnya. Misalnya kayak ikut organisasi, ikut kompetisi, itu kan pasti perlu yang namanya komunikasi atau public speaking gitu ya. Dan dari situ mulai tergambar nih CV aku gitu, dan modalnya public speaking gitu, ikut kompetisi, ikut organisasi, terus juga aktif di kampus misalnya kayak gitu sih. Jadi Modal public speaking juga bisa merembet kemana-mana gitu ya. betul sih, karena menurut aku
percuma ya kalau kita punya skill, kita bisa ngomong, tapi kita nggak bisa ngatur komunikasi atau public speaking kita dengan baik dan sesuai gitu, jadinya nggak tersampaikan kan. Iya. Dan sayang, perlu dilatih aja sih gitu. Karena yang aku tahu pun ya, ada satu pembahasan di mana public speaking itu jadi urutan ketakutan manusia di dunia. Iya benar. Jadi dari urutan ketakutan-ketakutan yang dialami manusia, ternyata ada public speaking tuh di situ. Nah, nyempil ya gitu. Nyempil di situ, berbicara di depan umum ternyata jadi hal yang menakutkan bagi manusia. Nah, buat Teteh sendiri, ada nggak sih kayak pesan-pesan gitu untuk teman-teman, untuk orang banyak yang memang harus diyakinkan ke diri sendiri bahwa oh ini tuh public speaking tuh penting banget gitu buat ngasah skill diri, dan juga tadi tentang karir juga, tentang ternyata nunjangnya gede banget ya. Sebenarnya kalau kemampuan kita berbicara, berkomunikasi atau bicara publik, public speaking itu adalah merupakan soft skill yang sebenarnya semua orang punya gitu. Tapi bagaimana kita bisa terus ada di zona nyaman atau keluar dari zona nyaman gitu dengan cara berlatih public speaking itu. Karena ya itu dia gitu, public speaking sangat menunjang kehidupan kita dan mempengaruhi aspek yang ada di hidup kita gitu. Jadi jangan takut buat belajar berbicara, jangan takut buat belajar public speaking, karena percaya sama aku, ketika kamu mau mau bekerja atau fokus dalam karir kamu, itu sangat amat penting gitu dan bermanfaat sih gitu ketika kita bisa berkomunikasi dan public speaking sama orang. Jadi jangan takut, ayo gitu bangkit. Iya, karena kita kan maksudnya bisa memilih ya, kita bisa memilih kita mau terus-terusan ada di zona nyaman atau kita mau keluar dari zona nyaman, kita mau ngambil tantangan, kita mau ngambil peluang, dan itu kita yang memilih, cuman kita yang tahu gitu kan. Betul. Tapi saat Teteh memilih untuk keluar dari zona nyaman itu kan kadang orang-orang memilih aku takut kalau keluar dari zona nyaman malah resikonya lebih besar kayak gitu. Nah, Teteh pernah nggak sih ada di situasi kayak gitu? Wah, bukan pernah lagi ya. Aku sekarang tuh udah di tahap yang kalau aku gagal tuh aku udah ikhlas gitu. Maksudnya kayak dulu ya kayak masih kecil, kalau kita gagal dalam lomba kompetisi pasti nangis, pasti nggak terima, nggak mau ikutan lagi. Tapi karena aku sudah mengalami fase-fase itu gitu ya, fase-fase kegagalan aku sangat banyak, sampai sekarang kalau misalnya gagal, oh berarti mindsetnya itu bukan rezeki atau jalan dari Allah, berarti ada jalan-jalan lain yang sebenarnya ini baik buat aku gitu. Ketika aku digagalkan, aku malah bersyukur gitu, emang berarti nggak baik nih buat aku, lingkungannya nggak baik nih misalnya kayak gitu. Jadi ya aku sudah di tahap bersyukur aja sih ya dengan apa yang aku miliki, apa yang aku punya gitu. Jadi kalau takut-takut terus, ayo gitu, kapan majunya gitu. Kamu jangan mau orang-orang lain tuh udah pada selangkah jauh. Ketika kamu tidur, orang-orang mungkin belajar, orang-orang mungkin menggapai mimpinya gitu. Jadi jangan takut gitu. Takut doang mah bisa lah gitu diatasin ya. Jadi kita harus habisin dulu jatah gagalnya. Benar banget. Jadi biar nantinya lebih leluasa lagi. Ya tadi faktornya Ikhlasnya bersyukur ya. Ikhlasnya itu keren banget. Jadi kalau sebelumnya takut gagal, sekarang harus berani gagal. Berani belajar kan? betul sekali. Gitu. Nah, aku bersyukur banget sih ketemu Kak Intan, karena aku bisa, selain dari tadi kita ngomongin public speaking, ternyata banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil gitu ya selain public speaking ini. Nah, menurut dari Teteh ini, ada nggak sih pesan khusus nih buat teman-teman yang masih takut untuk memulai public speaking ini? Padahal kan public speaking banyak banget ya manfaatnya kayak gitu nih. Ada nggak sih pesan khusus untuk teman-teman yang lagi nonton podcast kita? Oke, berarti lihat ke teman-teman nih. Halo teman-teman yang ada di rumah. Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Semoga ya kalian gak takut lagi buat belajar public speaking, karena kemampuan berkomunikasi atau bicara publik itu bisa kok dilatih. Semua orang punya basic itu, tapi tergantung bagaimana kalian mau memilih untuk belajar, melatihnya, atau mungkin cuman didiamin doang gitu. Jadi ayo belajar public speaking, karena nggak akan nyesel. Itu hal yang berguna buat kehidupan kalian kayak gitu. Keren banget ya kita. Jadi gimana nih kerasa Kerasa banget ya. Ini pelajaran-pelajaran yang lainnya juga Langsung
kebangun nih Iya. plan Apa besok aku selanjutnya. public speaking aja ya? Besok langsung kemana nih ya? Gimana ya? Tiba-tiba kita orasi di depan. Aduh, aku seneng banget nih kalau teman-teman yang mungkin masih kepo untuk tentang public speaking, boleh dong Boleh spill dong. media sosialnya. Kita Bisa bisa kemana nih? menghubungi kemana nih? Media sosial aku nih. Iya dong. Boleh kok, ke Instagram aja mungkinnya di NRLINTAAN. Oke, mungkin aku males sih untuk menutup acara ini jujur. Aku pengen banyak banget membahas lebih lanjut ya, Nanti di Agi. belakang. Ah, Di belakang aja. Podcast tema kali ini tuh emang bener-bener pemantik kita ya, apalagi untuk orang-orang yang takut untuk memulai public speaking nih khususnya. Apalagi public speaking ini ternyata gak dipakai di acara formal aja, saat kita mengeluarkan pendapat juga, saat kita mau menyampaikan sesuatu juga, public speaking tuh membantu banget ya guys. Nah, sedih. Nah, mungkin segini aja gitu. Jangan lupa tonton terus dan standby terus ya di podcast Tetap Berjalan. Mungkin teman-teman yang mau terus cari materi-materi yang memang relate banget sama kehidupannya tuh boleh banget standby di podcast, tentu di YouTube-nya Tetap Berjalan, karena kita tuh pasti di episode-episode selanjutnya akan ngasih materi yang emang relate banget. Aku yakin sih relate, karena banyak sekali orang-orang di luar sana yang bingung gitu, dan jawabannya itu ada di mana? Ada di Tetap Berjalan kayak gitu. Tetap berjalan, temukan dirimu, teruskan perjalanan. Bye bye.